Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib untuk pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas matriks dengan subbabnya adalah determinan dan inverse matriks. Peta konsepnya, kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matriks. Konsep dasar, kompetensi dasar. 3.2 yang kedua, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Pada yang keterampilan 42.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Tujuan pembelajaran kali ini kita yang pertama yaitu menentukan determinan matriks berordo 2x2, sifat-sifat determinan matriks ordo 2x2. Menggunakan determinan matriks dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari dengan cermat. Menentukan determinan matriks ordo 3x3 dengan menggunakan metode Sarus. Yang keempat, menyimpulkan sifat-sifat yang berlaku pada determinan matriks. Yang kelima, menentukan inverse matriks ordo 2x2. Yang keenam, membuat kesimpulan mengenai cara menyelesaikan operasi matriks dengan menggunakan sifat-sifatnya, serta pemanfaatan nilai determinan atau inverse matriks dalam pemecahan masalah nyata. Baik, kita masuk ke yang pertama, determinan matriks ordo 2x2. Baik, di sini ada sebuah soal cerita, di mana nanti sebuah soal cerita ini akan kita bentuk ke dalam bentuk matriks dan cara penyelesaiannya menggunakan determinan. Oke, kita membahas mengenai determinan matriks yang berordo 2x2. Di sini ada sebuah soal cerita. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya. Bagaimana cara menentukannya? Langkah yang pertama, tentukan nilai X sebagai harga ayam penyet per porsi dan Y-nya permisalan dari harga es jeruk per gelas. Baik, kalimat yang pertama, 3 ayam penyet berarti 3X ditambah 2 gelas es jeruk berarti 2Y. Harganya berapa? Siapa yang pesan ini? Siti. Nah, Siti tadi harus membayar berapa? 70.000. Jadilah persamaan yang pertama. Kalimat yang kedua menjadikan persamaan yang kedua. Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet, berarti 5X, ditambah 3 gelas es jeruk, berarti 3Y. Benny harus membayar berapa di sini? 115.000. Nah, jadi persamaan ini, maka kita bentuk ke dalam metrik. Baik, jadi 3253 ini dibuat metrik yang berordo 2x2. X dan Y-nya ini menandakan dari harga ayam penyet dan harga es jeruknya. Kemudian ini adalah harga keseluruhan yang 70.000 dan 115. Ingat kembali bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi dari metrik ini masuk ke bentuk umum persamaan linear variabel AX plus B sama dengan P dan CX plus DX sama dengan Q apabila disajikan dalam bentuk matriks tersebut. Solusi penyelesaiannya adalah jika untuk mencari nilai X berarti nanti yang ditutup apa?
mencari nilai X yang ditutup adalah yang X-nya. Ini kan X, ini Y-nya. Berarti X-nya ini diganti dengan PQ. Nah, di sini diganti PQ. Kalau determinan berarti mengalihkan ya. Dari sini tadi dimisalkan P, berarti P dikali D min B dikali di sini tadi Q. Nah, terus per tadi yang awal, metrik awal AD min BC. Kemudian metrik Y sama AD min BC sebagai penyebutnya. Terus metrik Y-nya di sebelah sini diganti P sama Q. Kemudian berarti A kali Q min sini berarti apa tadi? P ya, berarti C kali P. Nah, seperti itu. Dengan AD tidak sama dengan BC. Ya, kalau AD sama dengan BC, nanti kan hasilnya dikurangi 0. Kalau penyebutnya 0, artinya tidak terdefinisi. Makanya diberi syarat AD min BC ini tidak boleh sama. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, untuk menentukan determinan sebuah matrik A dengan elemennya A, B, C, D, maka AD min A dikali D min BC ini ya. Baik, dari yang saya jelaskan ini bisa ditulis seperti ini ya. Untuk menentukan nilai X, AC ini diganti PQ dari yang sebelah sini ya. Per A, B, C, D itu matriks yang awalnya. Kemudian kalau Y-nya, tinggal Y-nya yang ditutup diganti P sama Q-nya. Ya, A, B, C, D-nya tetap seperti itu. Baik, dari metrik yang diperoleh dari soal cerita yang tadi kita bahas, berarti di sini untuk menentukan nilai X berarti yang bagian 3, 2, 5, 3 itu di bagian bawah ya, sini ya. Yang ini sama yang ini tetap ya. Baik, untuk menentukan nilai X berarti X ini diganti harganya ya. Nah, taruh di sini. Kalau misalkan mencari Y berarti Y ini yang diganti dengan harga. Nah, yang ini ya, yang Y. Oke, kita hitung kali silang ya. 70.000 dikali 3 min 2 kali 115. Hasilnya 70.000 kali 3, 210.000 dikurangi 115 dikali 2, 230.000. Yang bawahnya 3 kali 3, 9. Min 2 kali 5, 10. 9 min 10 min 1. Jadi hasilnya 210.000 dikurangi 230 adalah min 20.000 per min 1. Berarti hasilnya 20.000. Begitu pula yang bawah. Dikalikan silang. Ini juga. Dan hasilnya min 5.000 min 1. Berarti hasilnya 5.000. Min bagi min plus ya. Baik, jadi harga ayam penyet satu porsinya adalah X, yaitu 20.000. Nah, sedangkan X jeruknya tadi dimisalkan apa? X jeruk Y. Maka hasilnya 5.000 rupiah. Jadi seperti itu ya cara menggunakan determinan matrik pada sebuah soal cerita. Baik, sifat-sifat determinan matrik. Misalkan matrik A dan B berordo M kali N dengan Mn-nya adalah anggota N. Maka jika determinan A sama dengan ditulisnya seperti ini ya. Mutlak A itu tandanya dari determinan A. Jika det A sama dengan determinan A, maksudnya mutlak ini adalah arti dari kata determinan. Atau bisa ditulis juga det A atau det B, seperti itu ya. Jadi det B sama dengan mutlak B, gitu ya. Maka det A dikali det B sama dengan det A kali B, atau penulisannya boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Jika det A sama dengan mutlak A ini bacanya determinan A ya.
Kalau det A transpose, maka tulisannya boleh determinannya di dalam ini ya, tanda mutlak ini membacanya determinan, seperti itu. Kalau misalnya det A inverse, maka A inverse diberi tanda seperti ini menyatakan determinan, seperti itu. Diketahui matriks A, ini contohnya ya, yang pertama 2, min 2, 4, 3. Tentukan determinan matriks A. Ingat, determinan itu tadi AD min BC. Ini A, ini B, ini C, ini D. AD 2 kali 3 min 7 dikali 4. Jadi 6 dikurangi 28. Berarti min kali min plus 6 ditambah 28. 34. Seperti itu ya. Oke, diketahui metrik A-nya 4, 5, 2, 6 dan metrik B-nya 1, 2, 3, 4. Tentukan determinan metrik A. Berarti 4 dikali 6 min 5 dikali 2. Ini ya, 4 kali 6 min 2 kali 5. 24 dikurangi 10 yaitu 14. Yang kedua, determinan B. Matrik B-nya mana? Ini, taruh di sini dulu biar jelas. Oke, 1, 2, 3, 4 itu elemennya, berarti AD 1 kali 4 min BC 2 kali 3. Berarti 4 min 6, hasilnya min 2. Oke, det A dikali det B. Det A-nya sudah ketemu 14, dikali det B-nya min 2, berarti 14 dikali min 2, min 28. Seperti itu ya. Kalau determinan A transpose, determinan metrik A udah ketemu. Berapakah dia? Diulangin sebentar. Det A dikali det B. Det A-nya sudah ketemu 14 dikali min 2. 2 min 2, 8 ya. Benar ya. Kalau misalnya kamu menyelesaikan dengan ditulis kembali juga boleh seperti tadi. Berarti boleh juga A dikali B terlebih dahulu baru dicari determinannya, itu juga boleh. Nah, kalau tadi karena awal sudah dicari determinannya, ya udah tinggal dikalikan. Kalau misalnya kamu ingin mengalihkan dulu metriknya baru dideterminankan juga boleh. Oke, jadi metrik A tadi berapa metrik A-nya? Ini kan 4, 5, 2, 6. Oke, dikalikan dengan metrik B 1, 2, 3, 4. Oke, perkalian metrik baris dikali kolom ya. Berarti 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 3. Kemudian 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 4. Kemudian yang bawahnya 2 kali 1 ditambah 6 dikali 3, kemudian 2 dikali 2, kemudian 6 dikali 4. Tinggal dihitung, 4 kali 1, 4 tambah 15 ya. Nih, hasilnya. Setelah dihitung semua, hasilnya 4 tambah 15, 19. 8 tambah 20, 28. 2 ditambah 18, 20. 4 tambah 24 jadi 28. Ini adalah perkalian matrik A dikali metrik B. Kemudian karena dimintanya det A dikali det B, setelah ketemu metrik A kali B, maka dicarilah determinannya dari A kali B tadi. Berarti 19, 28, 20, 28 ini dicari determinannya. Maka AD min BC. A-nya 19. D-nya 28, 19 kali 28 min B kali C, 28 dikali 20. Berarti 19 dikali 28 adalah 532 dikurangi 20 dikali 28, 560. Jadi 532 dikurangi 560, berapa hasilnya? Min 28. Sama ya hasilnya min 28 ini dengan min 28 ini. Nah, jadi untuk mencari determinan A dikalikan determinan B,
boleh kamu mencari determinan A-nya dulu, baru determinan B-nya, dikali hasilnya sudah ketemu. Atau mengalihkan metriknya dulu, A dikali B, baru determinankan. Seperti itu ya. Baik, kemudian yang D, determinan A transpos. Oke, determinan A tadi sudah ketemu ya. Determinan A itu metriknya adalah 4, 2, 5, 6. Oke, 4, 2, 5, 6 itu adalah metriknya. Berarti A transposnya dulu. Nah, transpos itu kemarin apa? Mengubah baris menjadi kolom. Atau sebaliknya, mengubah kolom menjadi baris. Baik. Saya ingin mengubah baris menjadi kolom. 4, 5 baris jadi kolom. 4, 5, 2, 6 jadi 2, 6. Baik, determinannya berarti AD min BC. 4 dikali 6, 24. Dikurangi 2 kali 5, 10. Berarti 24 dikurangi 10, 14. Seperti itu ya hasil determinan A transportnya. Baik, sekarang masuk ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Baik, untuk matriks yang berordo 3 kali 3, jadi di sini ada sebuah soal cerita, ya. Sepertinya ininya kurang gitu ya. Bentar ya. Live-nya enggak ini ya. Yaudah, nggak apa-apa. Oke. Ada sebuah soal cerita. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Baik, jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut ya. Jadi untuk Airbus 100, kursi turisnya ada 50. Airbus 200, kursi turisnya 75. Airbus 300, kursi turisnya 40. Dan seterusnya sampai Airbus 300 ke kelas VIP adalah 30 kursi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A. Nah, misalnya pada tabel ini ditunjukkan kategori kelas turis. Jumlah penumpangnya 305 orang. Kemudian kelas ekonomi 185 orang. Kelas VIP ada 206 orang. Maka dari ketiga tabel ini, yang atas dan yang bawah, dapat dibuat sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa 3 variabel? Karena ada 3 jenis bus, Airbus 100, 200, dan 300. Dan dimisalkan Airbus 100 ini saya misalkan X, kemudian Airbus 200 saya misalkan Y, Airbus 300 saya misalkan Z. Contoh, Airbus 100 yang kelas turis dulu ya yang kita bahas, ada 50 kursi, berarti 50X ini, mohon maaf sebentar, ini dimisalkan X, ini dimisalkan Y, ini dimisalkan Z. Ya, berarti 50X, paham ya, ditambah 75Y di sini, 40Z. Oke, kita bahas kursi turis. Kursi turisnya dipesan berapa? 305 orang ya. Oke, dan seterusnya 30X ditambah 45Y tambah 25Z. Sampai sini ya.
Berapa yang mesen? Penumpangnya 185. Baik, ke yang ketiga, ke kelas VIP 32X ditambah 50Y tambah 30Z. Berapa penumpang? 206. Nah, apabila kita tulis ke dalam bentuk matrik, maka persamaan matriknya adalah menjadi seperti ini ya. Dari ini menjadi seperti ini. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya dikeluarkan di sini. Seperti itu. Kemudian, sebelum ditentukan penyelesaian masalah di atas, terlebih dahulu kita harus periksa apakah matrik A adalah matrik tak singuler atau non-singuler. Oke. Matriks singuler adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 dan tidak mempunyai matrik inverse. Kemudian kalau matriks non-singuler adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 dan mempunyai matrik inverse. Nah, jadi di sini kita harus mencari determinannya, ya. Cara untuk mencari determinan matrik ordo 3x3 menggunakan metode Sarus. Apa itu metode Sarus? Oke, sebenarnya ada dua metode ya. Ada metode Sarus dan metode kofaktor ya. Atau salah satunya kita yang akan dipakai yaitu metode Sarus untuk mempermudah dalam pembelajaran ya. Baik, metode Sarus itu bagaimana cara menggunakan? Misal tadi kan ada sebuah metrik dengan ordonya ini kan tadi berapa? Barisnya 3, kolomnya 3, berarti ordo 3 kali 3. Baik, misalnya ordonya 3 kali 3. Dengan saya memisalkan metriknya adalah metrik A. Dengan elemennya nulisnya kecil ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. A ini kan kemarin sudah diajarin ya. A11 menandakan dia tempatnya berada di posisi elemen baris pertama kolom pertama. A12 elemen baris pertama kolom kedua dan seterusnya sampai A33 yang menyatakan dia metrik A berada di baris ketiga kolom ketiga. Cara untuk mencari determinannya adalah dengan metode Sarus. Misal A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah metriknya ya. Kemudian kita menambahkan dua baris yang depan ini. A, B, D, E, G, H ke sebelah sini ya. Dan yang arah panah ke bawah itu dijumlah. A dikali E dikali I ya. Oke. Ini bukan F ya. Ini ada salah pengetikan. Kursornya mana? Ini I ya. A, E, I. Oke. B, F, G. Oke. C, D, H. Oke. Kalau yang ke atas dikurang. G dikali E dikali C. Oke. Atau C kali E kali G sama saja. Ditambah A dikali F kali H. Kemudian B dikali D dikali I. Oke. Dari perkaliannya ini dikurangi yang belakang. Masuk ke soal yang tadi yang di depan ini. Yang ini kita ambil, kita selesaikan. Oke. Ambil metrik yang depan. Sudah? Sudah. Kemudian ditambahkan dengan dua metrik yang paling depan. Berarti yang ini ya, ke bawah. 50 75, 30, 45, 32, 50. Berarti tarik garis diagonal ke bawah dari metrik tersebut. Berarti 50 dikali 45 dikali 30. Ini ya. Kemudian ditambah 75 kali 25 kali 32. Ini ya. 40 kali 30 kali 50. Ini ya. Kemudian dikurangi 32 dikali 45 tambah 40 kali 40. Oke. 50 kali 25 kali 50. Oke.
Udah ya. 30 kali 30 kali 75. Oke. Nah, dihitung. Ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian yang ini hasilnya ini. Yang ini hasilnya ini. Nah, semua yang depan ini dijumlah. Oke. Kemudian dikurang dengan yang belakang dijumlah dulu. Hasilnya determinan metrik A-nya adalah min 100 ya. Jadi 187.500 dikurangi 187.600 adalah min 100. Baik. Kemudian ya. Ini adalah hasil determinannya ya. Determinannya. Kalau yang ditanyakan berapa banyak pesawat masing-masing yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut, berarti kan Airbus 100 itu butuh berapa pesawat, Airbus 200 itu butuh berapa pesawat, Airbus 300 itu berapa pesawat. Sedangkan Airbus 100 tadi dimisalkan X, 200 Y, Airbus 300 Z ini ya. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan masalah, kita misalkan tadi kan X, Y, Z banyaknya pesawat Airbus. Nah, kita menentukan nilai X, Y, Z ini caranya bagaimana? Oke. Berarti kamu menggunakan persamaan matriknya ini yang ada di sini taruh di sini. Sudah? Dah, yang ini yang atas. Kemudian taruh di sini. Ya, sudah. Kemudian kalau misalnya kamu diminta mencari nilai X, ya, nilai X berarti yang diganti elemennya adalah yang depan. Ya, berarti yang mana? Nah, ini yang kolom ini adalah kolom X. Yang ini adalah kolom Y. Yang ini adalah kolom Z. Baik, berarti kalau kamu mencari delta X, berarti yang depan ini diganti dengan yang ini, kolom belakang. Berarti 50, 30, 32 diganti 305, 185, 206. Sudah ya. Nah, yang dua kolom berikutnya tetap ditulis ini, taruh di sini. Dan untuk mencari kolom berikutnya tetap kolom yang ini ya, dua kolom yang depan. Jadi yang ini tadi kan udah menggantikan X, kemudian sampingnya Y-nya taruh di sini. Kemudian cari determinannya dengan cara yang tadi, dengan mengalihkan ke bawah, kemudian dikurangi dengan perkalian yang ke atas, seperti itu. Nah, ketemulah min 300. Itu baru delta X. Berarti untuk mencari X-nya adalah delta X per A, seperti itu. Delta X-nya adalah min 300, A-nya adalah min 100. Berarti min 300 per min 100 hasilnya 3. Gini ya, 3/1, 3. Oke, ini metriknya boleh dimasukkan. Tadi delta X metriknya itu berapa metriknya? Nah, ini 305 bla 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 sampai ini ya, ordo 3 kali 3 boleh dimasukkan ke sini. Harusnya masukinnya semua ya, yang ini ya. Nah, ini semua disubstitusikan ke sini, ditulis di sini, baru hasilnya ini. Kemudian yang ini juga ini. Nah, ditaruh di bawah. Jadi ada 2 kolom tambahannya ya. Ini tambah 2 kolom, tambah 2 kolom baru ini. Oke, berarti metrik Y
Berarti kamu harus mengganti kolom yang Y ini dengan ini hasilnya. Baik, berarti di sini ya. Kemudian ditambah 2 kolom yang depan ini. Nah, jadi di sini. Kemudian hitung determinannya. 50 dikali 185 dikali 30. Ini. Kemudian ini sudah dikali. Kemudian 305 dikali 25 dikali 32. Ini. 40 kali 30 kali 26. Ini. Baru dikurangi 32 kali 185 kali 40. Ini. Kemudian 206 kali 25 kali 50. Yang ini ya. 30 kali 30 305 ini. Setelah dihitung didapatlah 768.700 dikurangi 768.800 yang hasilnya min 100. Itu adalah delta Y. Untuk mencari delta Y adalah ini ditulis dibagi ini ya. Hasilnya min 100 dibagi min 100, delta Y-nya adalah 1. Nah, ini ditambah dua kolom berikutnya ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk delta Z sama yang ditutup Z-nya ya, diganti ini dari hasil yang ini. Kemudian ditambahkan 2 kolom yang di depan, taruh di sini. Hitung seperti tadi determinannya. Nah, kayak tadi ya. Jadi harus lurus ya. Kamu di buku pakai penggaris. Oke, hasilnya adalah min 200 dibagi ini delta Z. Kalau mencari Z, delta Z dibagi A. Determinan A-nya. Berarti delta Z-nya adalah ini, ditulis semua dibagi ini ya. Berarti hasilnya adalah min 200 dibagi min 100. Hasilnya 2. Baik, kalau tadi X itu dimisalkan pesawat dengan Airbus 100 membutuhkan 3 pesawat atau 3 unit. Kemudian Y-nya adalah Airbus 200 yang membutuhkan 1 unit pesawat. Kemudian yang Z-nya ini adalah memisalkan tadi apa? Pesawat Airbus 300 yang membutuhkan berapa pesawat? 2 ini ya. Jadi seperti itu cara menentukan nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan determinan dengan metode Sarus. Semoga kalian memahami ya. Nah, jika nih, kalau tadi kan soal cerita, kalau misalnya tentukan determinan matrik ordo 3x3 dengan metode Sarus. Misalnya metode Sarusnya kita terapkan pada matrik ini. Misalkan ada sebuah matrik A dengan ordonya berapa ini? Barisnya 3, kolomnya 3. Berarti matrik A ordo 3 dikali 3. Baik, tadi harus kalau mencari determinan matrik A tandanya seperti ini ya, seperti mutlak ya. Karena metrik A berarti ditulisannya A, mutlak. Kemudian metriknya ditulis lagi, ditambahkan 2 kolom yang paling depan ini, tulis lagi di sebelahnya. Sudah? Sudah. Berarti untuk mencari determinannya kalian harus mengalihkan 3 kali 4 berapa? 12 kali 3, 36. Tulis. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Tulis. 1 kali 5, 5 kali 1, 5. Dikurangi dari bawah. 2 kali 4, 8 kali 1. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. 3 kali 5, berapa? 3 kali 5, 15. Kali 2, 30. Baik, 36 tambah 8 tambah 5 hasilnya 49 dikurangi 8 tambah 6 tambah 30, 44. Maka 49 dikurangi 44 adalah 5. Jadi determinan matrik A ini hasilnya 5. Seperti itu ya.
Kalau misalnya ada sebuah metrik B dengan elemennya 4, 5, 2, 3, 1, min 1, 2, 3, 0. Maka untuk mencari determinan matrik B dengan aturan Sarus, harus menulis metriknya terlebih dahulu, kemudian menambah 2 kolom yang paling depan di belakangnya. Sudah? Paham? Yang ini asalnya dari mana? Dari depan yang ini ya. Kemudian kalikan 4 kali 1 kali 0, 0. 5 dikali min 1 kali 2, min 10. 2 kali 3, 6 kali 3, 18. Dikurangi 2 kali 1, 2 kali 2, 4. Dikurangi 3 kali min 1 kali 4, min 12. 0 kali 3 kali 5, 0. Baik, min 10 ditambah 8 adalah 8. Dikurangi 4 tambah min 12 min 8, maka ini ditambah jadinya 16. 8 tambah 8 ya. Seperti itu aturan seharusnya. Baik, di sini kita membahas mengenai inverse matrix. Inverse matrix itu cara penggunaannya bagaimana? Nah, jadi perhatikan masalah bentuk matriks yang berordo 2 kali 2. Kemudian dengan menggunakan metode determinan kita dapat menentukan nilai X dan Y. Permasalahan di atas dengan metode inverse matrix ya. Jadi kalau yang di depan yang ordo determinan matriks ordo 2 kali 2, soalnya tadi kan ini ya, 3x tambah 2y sama dengan 70.000, 5x tambah 3y sama dengan 115.000. Nilai x-nya 20.000, nilai y-nya 5.000. Jadi 1 ayam penyetnya 20.000, 1 es jeruknya, 1 gelas es jeruk adalah 5.000. Kalau kamu gunakan dengan inverse matrix, hasilnya juga sama. Nih ya, X-nya 20.000, Y-nya 5.000. Jadi menggunakan determinan dan menggunakan inverse itu hasilnya sama. Cara penggunakannya bagaimana? Baik, kalau inverse matrix A dinotasikan dengan A pangkat min 1. Ini adalah simbol dari inverse. Seperti itu. Inverse dari matriks A yang mempunyai ordo 2 kali 2, maka dengan elemennya A, B, C, D, untuk mencari metrik inverse metriknya adalah A min 1 sama dengan 1 per determinan metrik A. Kemudian elemen A sama D-nya ditukar. Oke, sudah. B sama C-nya dibubuhi negatif. Ya. Jadi, inverse matriks yang ordo 2 kali 2, A inverse maksudnya A inverse sama dengan 1 per determinan D dikali A min B dikali C. Seperti itu ya. Kemudian, kita ada yang namanya matriks ordo 3 kali 3. Cara menentukan inverse-nya ini menggunakan adjoint ya. Jadi kita tidak membahas untuk sementara karena kita fokus ke yang atas dulu. Nah, baik. Berarti kalau misalnya ada sebuah permasalahan seperti ini permasalahan yang tadi ya, yang awal. Kita bahas dengan inverse. Kalau ada A dikali X sama dengan B, itu artinya untuk mencari nilai X ini adalah A inverse dikali B. Ya, seperti itu. Jadi, X sama dengan A inverse dikali B. Berarti 1 per determinan metrik A berarti D dikali A min B dikali min C. Maka 3253 ya, 3
3 sama 3-nya ini ditukar ya, karena sama berarti tetap 3. 2 sama 5-nya dibubuhkan negatif. Determinan 1 per 3, 3 kali 3 min 2 kali 5, berarti 9 min 10. Oke, yang belakang ini tulis lagi. Sudah, berarti 9 min 10 min 1. Ya, berarti 1 per min 1 berarti min 1. Min 1 dikali 3, min 3. Min dikali min plus 2. Min 5 dikali min 1, 5. Min 1 dikali 3, min 3. Ini adalah matriks nilai X-nya. Seperti itu. Kalau kamu menggunakan AX sama dengan B, maka X-nya sama dengan A inverse dikali B, seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu mencari nilai X dan Y-nya, itu bagaimana? Baik, berarti X sama Y-nya cara mencarinya sama. A inverse kan itu artinya apa? Inverse matrik A. Berarti tadi matriknya itu berapa? Min 3, 2, 5, min 3 ya. Karena 2 sama 5-nya ini berasal dari mana? Dari ini ya. Matriknya ya, 3 min 3, 2, 5 berasal dari situ. Kemudian dikalikan dengan metrik yang hasilnya ini yang belakang ya. Sudah. Kemudian sekarang tinggal dikalikan. Berarti baris dikali kolom. Min 3 dikali 70.000 ditambah 2 dikali 115, 5 dikali 70.000 ditambah min 3 kali 115, min 3 kali 70.000 min 210, 2 kali 115, 2 30.000, 5 kali 70.000 350, min 3 kali 115.000 min 345.000. Kemudian min 210.000 ditambah 230.000 adalah 20.000. 350 dikurangi 345.000 adalah 5.000. Jadi nilai X yang di atas adalah 20.000 dan Y-nya adalah 5.000. Samakah dengan yang di awal dengan determinan? Nah, determinannya adalah X-nya 20, Y-nya adalah 5.000. Sama ya, kalau menggunakan determinan dan inverse hasilnya sama, 20.000 dan 5.000. Itu menandakan baik dengan cara determinan maupun inverse mendapatkan hasil yang sama. Kemudian didapat sebuah rangkuman. Yang pertama, untuk mencari determinan dengan matrik yang ordo 2 kali 2, maka mencari determinan matrik A adalah AD min BC. Ya. Kemudian sifat-sifat determinannya, kamu bisa baca ini yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Kemudian, matrik singuler adalah matrik yang determinannya sama dengan 0 dan tidak mempunyai matrik inverse. Nah, tadi karena determinannya kamu ketemu ini ada determinannya dan ada inverse-nya juga, ini sudah ketemu inverse-nya, berarti termasuk matrik apa tadi? Matrik non singuler, matrik yang determinannya tidak sama dengan 0 dan mempunyai inverse. Jadi matrik ini adalah matrik non singuler ya. Kemudian
determinan matrik ordo 3x3 dengan metode Sarus, maka hanya mengalihkan ke bawah seperti ini ya. A dikali E dikali I. Kemudian sebelum mengalihkan ke belakang, kalian harus menambahkan 2 kolom yang di depan ini ke belakangnya. Nah, di sini ya. Oke, berarti A dikali E dikali I. Ini I ya, diralat. Kemudian B dikali F dikali G. C kali D kali H dikurangi G, E, C ditambah H, F, A atau A, F, H sama saja B, D, I. Nah, kemudian rangkuman inverse-nya, kalau matrik ordo 2x2, A inverse adalah 1 per determinan A kali D-nya pindah posisi, kemudian B sama C-nya dibubuhi negatif. Kemudian untuk mencari matriks X dalam bentuk persamaan matriks, kalau kamu ada metrik A dikalikan X sama dengan B, X-nya di mana kamu yang diminta mencarinya, maka X sama dengan yang depan ini di inverse, A inverse kali B. Ya, yang dekat S itu di inverse ya. Kalau mencari X dikali A dikali B, X sama dengan B dikali A inverse ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.